Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin akan Allah SWT. Pertama mari kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita kembali bisa menjalankan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, sholat yang menjadi asuransi hidup kita di hari ini ya, karena kita tahu yang namanya asuransi ya, orang itu kan pengen mencari pengaman ya, mencari pelindung. Ketika kita bayar premi asuransi ya, kita berharap dengan asuransi itu kalau ada apa-apa ada yang backup. Ini misalnya asuransi mobil ya, kalau mobil kecelakaan, mobil hilang, ada yang ganti gitu ya. Sehingga kita rela membayar sesuatu yang memang belum tentu terjadi ya. Kalau nggak terjadi apa-apa ya duitnya angus gitu ya, kalau asuransi apa mobil atau yang lainnya. Kesehatan ya, bayar BPJS tiap bulan, nggak sakit ya udah gitu kan, tidak jadi tabungan ya. Kalau sakit baru bisa dipakai setidaknya, tapi bantu ya. Juga dengan asuransinya Allah, dengan kita sholat subuh, janji asuransi Allah itu kita diamankan ya, artinya kita dalam jaminan Allah, jaminan asuransinya Allah. Kalau ada yang ganggu kita ya langsung adep-adepan sama Allah, yang membereskan juga Allah, itu janji Allah. Makanya ketika seseorang sholat subuh dengan catatan di situ disebutkan berjamaah ya, disebutkan catatannya sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Dan seorang yang mengganggu jaminan Allah itu akan dikejar oleh Allah, dan tidak ada yang bisa luput dari kejaran Allah. Makanya kalau sudah backingnya Allah itu aman ya, kita dapat backing jenderal aja aman gitu ya, dapat baru ya makhluk ya, backing makhluk, apalagi kalau backingnya langsung dari Allah. Nah, mudah-mudahan dengan ibadah kita ini apa yang dijanjikan oleh Allah SWT bisa kita raih. Allahumma amin. Selanjutnya kita lanjutkan surat An-Najm sampai ayat 20 berapa kemarin? 28 ya. Tentang zon ya kemarin ya. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sekarang ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Fa'arid an man tawalla an zikrina. Fa'arid maka berpalinglah ya, hindarilah gitu ya, berpalinglah itu hindarilah. An dari man, orang yang tawalla, dia itu berpaling, an zikrina dari mengingat kami. Maksudnya orang yang tidak mengingat Allah, orang yang lalai kepada Allah, itu kita berpaling dari mereka. Perintahnya begitu. Walam yurid, dan tidaklah dia menginginkan ila kecuali al hayatad dunya, kehidupan dunia. Nah, ini orang seperti ini kita hindari. Ya, hindarilah, berpalinglah dari orang yang berpaling dari zikrullah.
dan hanya menghendaki kehidupan dunia. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Dzalika itulah mablaghuhum. Mablag itu puncaknya. Ya. Dia mau mencapai mana itu ujung-ujung puncaknya yang dia bisa sampai itu ya di situ itu mablag gitu ya. Itulah puncak dari mereka itu dari pengetahuan. Jadi puncak pengetahuan mereka itu ujung-ujungnya cuma dunia. Jadi walam yurid illal hayatad dunya. Dzalika mablaghuhu minal ilm. Ilmunya orang kafir semenakjub-menakjubkan ilmu mereka, ujung-ujungnya cuma kehidupan dunia. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Inna sungguhnya rabbaka Tuhanmu wahai Muhammad, huwa dia a'lamu lebih mengetahui biman dhalla dengan orang yang sesat. An sabili dari jalannya. Wa huwa dan dia Allah itu a'lamu bimani tada. Allah mengetahui dengan orang yang dia mendapat petunjuk. Nah, di sini ada perintah berpaling dari orang yang punya sifat. Ya, sifatnya itu dia tidak mau zikrullah yang pertama. Yang kedua, hanya ngejar-ngejar urusan dunia. Berpaling di sini tentu saja tidak lantas, oh jangan apa namanya, jangan ikut-ikut mereka bergaul apa enggak. Tapi maksudnya jangan ikut pemahamannya dan jangan ikut sifatnya. Ya. Kalau masalah kumpulnya, kita ini disuruh kumpul dengan siapapun, dengan catatan di sana kita membawa pengaruh baik. Ya, jadi kadang-kadang antara berdakwah dan bergaul itu orang bingung. Begitu ada ayat begini, akhirnya terus ya tukang vonis jadinya. Ya, wah ini nggak pernah ke masjid. Udah jangan ikut sama mereka, nggak pernah ke masjid ini ya. Karena letter luck-nya kan farid amman tawala an zikrina gitu kan. Jadi akhirnya begitu ada orang yang nggak sholat, kerjaannya maksiat dan sebagainya, udah nggak usah sono-sono ada ini gitu. Kalau dimaksudkan dengan itu karena memang kita lemah dan punya potensi kita itu apa namanya ketarik ya karena mungkin pergaulannya mereka lebih kuat daya ajaknya itu bagus ya dalam rangka itu memang kita menjauh itu dalam rangka agar kita tidak ketularan. Tetapi kalau yang namanya dakwah, Abu Jahal itu jahatnya kayak apa ya nggak pernah zikrullah, kemudian juga dia mesti hidupnya ya hanya menghendaki dunia saja. Tapi apa Rasul berpaling itu dalam artian nggak pernah datang, justru paling sering datangi Abu Jahal, sering datangi Abu Lahab, sering datangi Abu Sofyan. Padahal kita tahu itu adalah orang-orang yang waktu kafirnya, ya Abu Sofyan ini waktu kafir karena pernah masuk Islam sesudahnya. Tapi kalau Abu Jahal, Abu Lahab enggak. Jadi ketika tidak beriman itu ya mereka orang-orang yang berpaling dari Allah dan hidupnya hanya ngejar dunia. Ya, tapi Nabi ternyata ada perintah berpaling di sini tetap datangi. Ya tetap bergaul, tetap misalnya Muhammad kumpul undangan apa gitu ya datang, tapi dalam rangka ketika sampai di sana tetap menyampaikan dakwahnya ya, walaupun setelah itu dicaci maki dan lain sebagainya gitu ya. Dalam artian justru kalau kita tidak datang mendekat, bagaimana mereka bisa mendengar dan tersampaikan isi dakwah. Jadi harus benar-benar bisa apa namanya memahami konteks seutuhnya. Kalau tidak ya itu begitu lihat wah ini agak melenceng, yuk kita tahdir saja, wah ditahdir, dijelek-jelekin di ini terus akhirnya udah ini batas saya nggak lagi sama kamu. Nah ini apa-apaan gitu ya, cara bergaul kayak apa itu Nabi nggak pernah ngajarin begitu. Nabi itu mau ini orang pemahamannya sesat, mau nyembah berhala, mau kafirnya kayak apa didatangi. Ya, didatangi ya tetap bergaul justru karena dengan bergaul bisa menyampaikan dakwah ya. Jadi kuncinya itu adalah ilmu, puncak ilmu kita tidak dunia, puncak ilmu kita itu akhirat.
Maka mereka yang punya ilmunya hanya dunia itu didatangi biar apa? Biar ilmu mereka itu ya rada agak jauh lah mikirnya, gitu ya. Jangan pendek akal. Pendek akal itu hanya mikir dunia. Ya, di sini dzalika mablaghuhum minal ilm, gitu ya. Nah, kembali mungkin sedikit mengingatkan tentang al hayat dunya. Kemarin sore sudah sebenarnya mau saya jelaskan ulang tapi waktunya pendek gitu ya. Bahwasanya dulu kita pernah bahas tentang kisah Nabi Isa gitu ya dengan teman musafirnya di mana ini menjelaskan tentang dunia, kehidupan dunia dan menjelaskan tentang perbedaan rizki karena rizki dan dunia itu beda. Kita ini kadang-kadang nggak sadar yang kita kumpulkan itu dunia atau kita mengumpulkan rezeki ya. Kalau kita karena isinya itu sama, bisa aja di dompet kita, di rekening kita dan aset yang kita miliki. Yang punya rekening gitu kan 10 juta di sana, terus ada emas gitu ya, antam atau apa ya. Dunia pun wujudnya ya itu. Tapi rezeki ya wujudnya juga itu gitu ya. Permasalahannya emas yang kita miliki, tabungan yang kita miliki, harta yang kita miliki itu dunia atau rizki ya, dunia atau rezeki itu yang harus jadi tanda tanya kita. Yang jelas itu beda ya. Al-Quran itu bikin istilah-istilah itu clear ya. Kalau tentang dunia itu mesti jelek. Nabi kalau bersabda tentang dunia itu mesti jelek. Ini aja bahasanya jelek gitu. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Wis puncak-puncaknya sak pinter-pinternya orang kafir itu dunia saja, menunjukkan dunia ini tidak berharga karena cara ngomongnya Allah juga menunjukkan ini dunia itu tidak berharga ya. Satu hadis menyebutkan seandainya dunia itu berharga, ada harganya, ada nilainya, orang kafir nggak dikasih minum. Tapi karena tidak ada harganya, orang kafir tidak jadi dikasih minum, jadi dikasih duit, dikasih harta, dikasih mobil, dikasih tanah, dikasih sertifikat ya, kekayaan banyak. Kenapa? Karena tidak berharga. Berarti mobil itu tidak berharga. Nanti dulu mobil dalam hal dunia atau mobil itu rezeki. Ya, karena kalau rezeki, itu besar nilainya. Tapi kalau itu dunia, ya tidak berharga. Yang kedua pernah Nabi itu nanya, para sahabat, ini kalian tahu ini apa? Oh ini bangkai kambing ya Nabi ya. Oke, kalian mau beli itu? Beli berapa ini? Ya murah lah gitu kan. Lah beli murah, dikasih aja kita ogah gitu ya, dikasih saja kita nggak mau, bangkai kambing ya, suruh beli gitu, dikasih aja belum tentu mau. Maka Nabi bersabda waktu itu, ya itulah pandangan Allah terhadap dunia ya. Dunia itu lebih rendah daripada bangkai kambing ini. Disebut dunia itu karena rendah ya. Kata dunia ya itu artinya dekat atau rendah. Kalau bahas mustalah hadis ya, ilmu mustalah hadis, derajat hadis itu ada dunya wusta ulya ya. Dunia itu yang paling rendah, yang wusta itu yang pertengahan, yang ulya itu yang tinggi, artinya derajat kesohihan atau apa. Dunia itu rendah ya, arti dunia itu rendah. Makanya kenapa dinamai dunia itu karena memang derajatnya apa? Rendah. Nah, rizki beda ya. Kalau kita baca ayat di surat Al-Baqarah ya, di sana disebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Jadi apa yang kami rizkikan kepada mereka orang bertakwa itu kami infakkan. Jadi kalau harta itu diinfakkan, maka harta itu dinamai apa? Rezeki. Karena wa mimma razaqnahum yunfikum. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu maksudnya alladzina yuqimuna sholata. Nah, di akhir ayatnya itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus di surat At-Talaq Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'alahu mahroja. Orang yang takwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi rizki oleh Allah
dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi yang diberikan kepada orang takwa itu dunia atau rizki? Rizki, karena dia takwa. Orang takwa tidak dikasih dunia, tapi dikasih apa? Rizki. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi rizki itu untuk keimanan yang ketika diinfakkan, duit kita itu disebut sebagai rizki, harta kita itu disebut sebagai rizki. Ketika kita takwa, ya apa yang diberikan pada kita itu namanya apa? Rizki. Ya, padahal yang namanya dunia tadi itu mungkin juga duit-duit juga, tapi kalau itu koridornya dunia, maka lebih rendah daripada bangkai kambing, tidak bernilai di mata Allah dan sebagainya, gitu kan. Bahkan di surat Tolak juga, ketika menyebut orang beriman yang masuk ke dalam surga, ya surat Tolak itu surat ke-65, gitu ya, surat ke-65 itu di ayat yang ke berapa itu? Belasan ya, 11 apa 10 ya. Ya di sana itu qad ahsanallahu lahu rizqa. Ya, Allah telah membaguskan baginya rizki. Ya, di ayat yang ke-11. Ya disebutkan di sini ya, wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yudkhilhu jannat. Allah akan masukkan dia dalam surga. Tajari min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Masuk surga, mengalir bawahnya sungai-sungai, abadi di sana. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Ya, jadi surga itu dianggap sebagai ahsanul rizqa. Ya, sebaik-baik apa? Rezeki. Ya, jadi kalau hal-hal yang terkait iman, amal soleh, infak, takwa, ya, yang didapat dan yang dibelanjakan itu akhirnya disebut sebagai apa? Rizki. Nah, ini yang berulang-ulang tema beberapa minggu terakhir ini kan saya bilang duit itu belum tentu rezeki. Duit itu bukan rezeki. Duit itu bisa aja dunia, bisa aja rezeki. Ya, nah kalau dunia ya kembali lagi dulu pernah kita bahas ya. Itu seperti kisah Nabi Isa dengan orang musafir yang dia itu berjalan bareng-bareng, ya ini teman musafirnya Nabi Isa, bukan Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Punya roti gitu ya. Yuk kita istirahat dulu, baik gitu kan. Rotinya itu dibagi dua. Ya udah ini buat kamu, ini buat saya. Itu Nabi Isa begitu. Tapi Nabi Isa itu ketika mau makan, sebentar saya mau ada hajat dulu. Pergi, begitu datang rotinya nggak ada. Rotinya nggak ada. Loh, ini kemana rotinya? Ditanya, kamu makan ya? Gitu kan. Enggak, bukan saya yang makan. Loh, yang makan siapa? Oh, saya enggak tahu. Loh, kok hilang? Wah, saya enggak tahu juga gitu ya. Ya sudah, gitu kan. Akhirnya Nabi Isa itu lihat ada seekor rusa. Sebagian riwayat tuh, ini riwayatnya Imam apa namanya Wahab bin Munabih, itu tabiin gitu ya, yang meriwayatkan beliau. Wahab bin Munabih. Jadi beliau melihat rusa, atau sebagian riwayat menyebutkan kambing. Kemudian kambing itu ditangkap disembelih, ya, jadi rusa gitu ya, liar apa, tangkap disembelih. Itu disembelih ya karena nggak ada roti ya dimakan. Setelah ini diolah dimakan, dibagi juga, dibagi. Nah terus tersisa tulang-tulang didoakan Nabi Isa jadi hidup lagi, ya, pergi gitu ya. Orang kaget kan, ini orang bukan orang sembarangan gitu kan. Ini didoakan terus apa rusanya biar bangkit lagi. Terus akhirnya karena kaget itu ditanya, enggak ini saya tanya ya, kamu makan roti tadi enggak? Atau siapa tahu siapa yang makan roti tadi? Saya nggak tahu, bener saya nggak tahu gitu kan. Bukan kamu, bukan. Ya, yang menurut info kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ya sudah, jalan lagi akhirnya. Jalan. Beliau ngambil kerikil-kerikil, batu-batu dikumpulin, gede itu tumpukan gitu ya. Didoakan jadi emas. Didoakan jadi emas. Nah, terus dibagi tiga. Bagi tiga, Nabi Isa bilang, ini punya saya, ini buat kamu ya. Nah, yang orang tadi yang di musafir tadi nanya, berarti yang sisa sepertiga buat siapa? Yang sepertiga buat yang tahu siapa yang makan roti saya, gitu kan. Dijawab,
yang makan roti saya gitu. Wah, kurang ajar nih orang. Orang dia harus dipancing dengan apa, lantaan emas gitu, yang makan roti saya. Oh ya sudah, ini buat kamu gitu kan. Terus akhirnya beliau kan masih sepertiga dipegang oleh beliau. Gini aja, ini buat kamu semua gitu. Jadi tidak hanya sepertiga, ini buat kamu semua, tapi saya berpisah dari kamu mulai sekarang. Bisa berpisah dari kamu mulai sekarang karena kamu bukan orang yang amanah untuk diajak teman dalam safar. Pisah. Nah, ketika lagi ngitung-ngitung ini, datanglah di riwayat itu, ini dua orang pencoleng. Ya, lihat, emas lantaan gitu ya. Itu langsung apa namanya? Diminta. Ya, diminta terus orang ini mempertahankan. Ya sudah, akhirnya gini aja, daripada nyawa kamu tata bunuh dan ini dibagi saja. Wah, akhirnya ya sudah, sepertiga, dibagi sepertiga. Nah, terus setelah dibagi, mereka bertiga ini, wah kita lapar nih, butuh makan. Kita butuh makan, ya karena tempatnya jauh gitu ya. Si orang yang dibagi nasi, dibagi emas oleh Nabi Isa itu berpikir, ya sudah saya belikan makanan, nanti semua saya racun. Ya. Jadi ini beli makanan, yang dua itu disuruh nungguin di situ. Ini yang satu beli apa namanya? Beli makanan, terus dikasih racun. Yang dua yang nunggu, ini enak aja bagi ini, udah kalau dia datang bunuh aja udah, ngapain juga gitu kan. Biar apa ya, kalau dibagi tiga, sepertiga dikit, kalau setengah kan lumayan 50-50 gitu ya. Nah akhirnya pikirannya itu jahat semuanya. Nah begitu datang yang bawa makanan ini disikat sembunyi-sembunyi gitu kan, disikat mati. Wah seneng lah, utuh emasnya. Bagi dua, oke bagi dua. Setelah dibagi dua, mereka makan, mati juga gitu. Jadi emasnya itu masih utuh, nggak tersentuh. Terus Nabi Isa lewat bareng muridnya, ya bareng muridnya Nabi Isa. Dilihat ada 3 bangkai di situ dengan emas yang masih utuh. Maka beliau berkata, ya inilah permisalan kehidupan dunia. Ya, dia nyebut emas itu sebagai apa? Dunia, bukan sebagai apa? Rezeki. Ya, Nabi Isa tidak nyebut emas itu rezeki, tapi nyebutnya inilah kehidupan dunia. Sehingga ulama menyampaikan, ya kalau itu harta, emas, ya posisi, jabatan, aset, itu dengan didapatkannya, tapi menimbulkan rasa cemburu, rasa curiga, ya rasa tidak aman, rasa tamak, ya pengen menguasai, pengen nambah, pengen ini gitu ya. Orang lain dianggap musuh, ya menimbulkan permusuhan. Maka semua aset-aset tadi itu apapun wujudnya itu bukan rezeki. Ya. Ada keluarga yang saat miskin, suami istri itu harmonis. Ya, saling tolong menolong, ta'awanu bil birri wa taqwa, ya. Saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Pokoknya harmonis. Ya punya anak ya harmonis gitu ya, orang tuanya nurut. Begitu karir, entah istrinya yang menanjak atau suaminya karirnya menanjak, duitnya banyak, ya rezekinya, ya nyebutnya rezeki, wah rezeki mengalir, bisa nabung, bisa ini, bisa itu, tapi cekcok terus, ya, berantem terus, istrinya ngamuk-ngamuk, uring-uringan, apa curiga sama suaminya, ini jangan-jangan punya simpenan ini, jarang pulang gitu ya. Jangan-jangan punya cabang di luar gitu ya. Nah itu pikirannya udah aneh-aneh, padahal ya bisa jadi namanya gajinya makin gede, mungkin ya sama kantor dibebani kerjaan lebih banyak, akhirnya pulang-pulang malam apa, sudah curiga. Nah ini jangan-jangan ini duitnya ini bukan rezeki, karena menimbulkan kecurigaan dan permusuhan. Sebagaimana ini orang-orang perompak tadi itu dengan
salah seorang kawan musafirnya Nabi Isa alaihissalam itu punya emas yang ada bukannya hatinya tenang tentrem, yang ada curiga dan bermusuhan, pengen bunuh, pengen hartanya bertambah banyak, ya. Itu sifat dunia dan sifat rizki itu berbeda. Tapi kalau satu keluarga tambah rezeki, ya tambah harta, tambah aset, tapi tambah kuat amalnya, ya tambah rukun, bahkan tambah ya bersyukur, wujud-wujud yang keluar dari amalan-amalannya itu amal-amal kebaikan, ya rumahnya bisa aja lebih gede, tapi juga ada anak yatim yang disantuni, ada infak yang keluar rutin dan lain sebagainya. Ini berarti yang dia terima itu adalah rezeki, ya, bukan dunia. Nah, tapi kalau sifat dunia tadi itu ya itu seperti kisah muridnya kawannya Nabi Isa alaihissalam tadi itu. Makanya sekarang ya dunia ini lagi ontran-ontran. Ya Amerika Serikat pengen menguasai pulau ini, pengen menguasai tambang ini, tambang itu dan sebagainya. Apakah itu rezeki? Enggak. Ya. Itu semuanya bukan rezeki, itu dunia. Itu sebagaimana disebutkan oleh Allah, zalika mablaghuhum minal ilm. Ya. Punya teknologi, ya satelit bisa ngelihat, oh ini tambang ininya berapa cadangannya lewat satelit. Ya orang Amerika itu punya satelit yang bisa keliling ke seluruh dunia, terus membaca apa yang terkandung di bawah tanah, itu tambangnya apa aja, dan di mapping. Di mapping itu ya sudah ditandai, oh Indonesia apa nih? Oh ini minyak di sini. Oh ini emas di sini, tembaga di sini, itu kelihatan dari luar angkasa itu kelihatan. Ya tinggal, wah ini orang-orangnya susah ini gitu ya. Coba di ini diadu gitu ya antara warga sama aparat, dibikin isu-isu, dibikin apa ya udah rame ya akhirnya negara kebingungan dan sebagainya, butuh nyari tambahan income, tambahan devisa dan sebagainya, tiba-tiba datang ilmuwan ke situ. Wah di sini banyak tembaga tambah ini, ya mereka akhirnya ditawarkan. Ya kalau mau dieksplorasi sama saya cuma di situ 10%, kita 90 ya. Nah, digituin gitu. Ya karena mappingnya sudah ada, dibikin ribut ya, akhirnya harga tawarnya kita juga nggak bisa tinggi. Ya karena lagi butuh, orang butuh itu mesti harga tawarnya rendah. Udah semua tak sediain, nanti begini fasilitas apa-apa, terutama itu bisa masuk akal ketika pejabatnya masuk angin. Ya kalau pejabatnya masuk angin ya sudah. Nah, Freeport itu dulu cuma 2% 98. Ya, investor dapat 98, Freeport yang Indonesia jadi cuma 2%. Ya, akhirnya sekarang jadi 50-40 sekian gitu ya. Sekarang ini lebih gede dikit gitu ya. Dulu itu wah gila-gilaan karena tukar guling ketika perjanjian dengan Amerika itu, ini Papua dikasih tapi emasnya buat kita ya gitu. Itu dokumen yang sudah terbuka kan kayak gitu. Emasnya buat kita tapi tak bantu gulingkan kekuasaannya ini dibagi. Nah, sekarang ini udah mulai digugat. Ya, mulai digugat lagi Papua itu oleh Amerika. Ini harusnya bukan Indonesia itu kan. Nah, terus ya mulai mempersenjatai Papua merdeka dan sebagainya. Nah, dunia ya sifatnya begitu. Ya bikin pertempuran, peperangan gitu kan. Tiba-tiba ngirim pasukan ke Venezuela, diserbu, minyaknya diambil. Ya, kemudian jadi alat bargaining untuk neken orang dan lain sebagainya. Itulah dunia. Dan seberapa besar ilmu mereka punya universitas-universitas yang ternama ya di Amerika sana ada, ya kita tahu lah universitasnya sudah ada tua, di Eropa juga gitu kan ya. Kita aja kalau ada cabangnya di sini orang sama bergengsi masuk ke sana, bayar mahal nggak apa-apa. Ada Harvard University, ada Oxford gitu ya, ada macam-macam UCLA gitu ya, ada MIT, Texas gitu ya, itu universitas internasional yang terkenal. Orang rata-rata begitu pengen sekolah tinggi, bayangannya cuma ke sana. Kemana? Oxford, kemana? Harvard gitu ya. Udah yang lebih tinggi lagi nggak ada. Padahal oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan zalika mablaghuhum minal ilmi, setinggi-tingginya yang dipelajari di Harvard, di Oxford,
ya di Stanford atau di MIT dan sebagainya, itu dunia yang nanti kalau sudah didapat, yang didapat dari sana itu cuma permusuhan, ya numpuk-numpuk harta, tidak harmonisnya hidup, ya saling sikut-sikutan, saling bunuh. Ya, dan anak-anak kita, generasi muda kita itu semuanya berbondong-bondong, impian tertinggi sekolahnya di situ. Makanya kalau ada anak-anak kita gitu kan, mau kemana? Pokoknya saya Universitas Madinah misalnya gitu, itu harus disyukuri. Ya, karena kok ke sana itu mesti nggak cari dunia. Jadi apa? Oh kamu cuma jadi ustadz, hidup dari ustadz dari mana? Gitu yang ditanya. Jadi ustadz hidupnya kamu dari mana gitu kan? Kalau mau kemana? Oxford, wah itu. Mau ngambil apa? Mau mengambil dokteran gitu kan? Atau apa? Stanford atau Harvard gitu ya? Ini universitas tua. Indonesia bangun candi itu mereka sudah bangun universitas yang kayak gitu ya. Dan itu apa namanya udah kuliah, udah kenal namanya rektor, dosen, bimbingan skripsi ya gitu, udah mereka udah kenal kayak gitu. Di kita nggak jelas, masih nggak jelas gitu ya. Nah itu apa namanya? Tapi ujung ilmu mereka cuma ngejar dunia, ya. Sayang, sangat disayangkan. Secerdas itu ujung-ujungnya cuma nyari dunia yang kita tahu sifatnya dari kisah Nabi Isa alaihi salam. Makanya Nabi itu pernah berdoa, ya Allah janganlah jadikan dunia ini puncak dari keinginan kami. Dan jangan jadikan dunia ini puncak ilmu pengetahuan kami. Yaitu doanya Rasulullah SAW. Di satu riwayat juga sebelum Nabi berdoa itu beliau mengatakan ad-dunya itu daro liman la darolahu. Ya. Jadi dunia itu dar itu kampung, ya liman la darolahu, bagi orang yang nggak punya kampung. Ya, jadi itu adalah kampung bagi orang yang tidak punya kampung. Artinya apa? Kalau tujuannya hanya dunia, berarti nanti mati dia nggak punya kampung, dia nggak punya jatah kampung akhirat. Yang ada tuh neraka. Ya, jadi atunya yaitu adar liman bagi orang yang la darolahu, tidak punya kampung baginya. Dan juga malan liman la malalahu, ya. Itu adalah harta bagi orang yang nanti tidak punya harta lagi. Ya, dunia itu kampung bagi mereka yang nanti nggak punya kampung. Dan harta bagi mereka yang tidak punya harta lagi, nanti mati sudah selesai hartanya itu cuma di dunia ini saja. Nanti mati tidak jadi wujud apa-apa karena yang dimiliki di dunia itu jadi tuntutan. Ya, tapi kalau orang-orang beriman, ya hartanya itu tidak disebut dunia, tetapi disebutnya sebagai rizki. Nah, rizki itu manfaatnya mengalir terus menerus, tidak berhenti-berhenti. Bahkan ketika mati, makanya kan ada yang namanya amal apa? Jariah. Amal jariah itu adalah yang diinfakkan, ya. Tapi sekali infak ini mengalir terus pahalanya, karena kemanfaatannya juga tidak berhenti. Orang wakaf, ya, digunakan untuk tempat ibadah. Ini adalah amal jariah. Ya misalnya masjid ini ya, ada yang pernah mewakafkan apa di sini gitu ya, dan ini masih dimanfaatkan, yang nyumbang ya, makanya kita selalu doakan tiap hari Jumat apa didoakan yang pendahulu masjid ini, yang pasang pondasinya, biayai, didoakan. Kenapa? Karena memang itulah rezeki yang sesungguhnya. Ya, harta duit yang dibelanjakan ke sana itu rezeki, bukan dunia. Karena itu jadi harta kita juga di akhirat. Ya dzalika mablaghu minal ilm. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Tuhanmu itu dia lebih mengetahui dengan orang yang sesat. Artinya yang hanya ngejar dunia dan sebagainya, Allah paham. Oh ini tujuan di kepalanya cuma dunia saja gitu kan. Kemudian bahwa alamu bimanita, dan juga orang yang dia itu mendapatkan petunjuk. Ya, orang mendapat petunjuk itu mesti cara berpikirnya juga berbeda, karena ujung itu selalu menjadi penting. Ya, kalau ikut ini apa namanya seminarnya itu loh yang motivator, bukan motivator, dia bisnismen juga. Tung semua ringin, wah itu
Ya mahal itu kalau ikut. Ada kursusnya yang online itu sekali ikut yang ini ya, yang langsung ke teknis ya. Itu daftar tuh 5 jutaan online gitu ya. 5 jutaan sekali ikut ya, cuma tapi dia intens gitu ya. Kalau yang pemula-pemula 100 ribuan apa gitu-gitu, tapi ya nggak dapat terlalu banyak gitu ya. Nah, salah satu yang dia jelaskan itu adalah orang kalau punya tujuan harus jelas. Ya, kalau nggak jelas, sudah pasti tidak akan sampai. Contoh, ditanya, mau kemana mas? Mediun. Oh, tujuannya mau ke Mediun. Nah, Mediun itu kan luas. Ya, kalau cuma orang berbekal mau ke Mediun, ya itu yang penting naik bis dari Jakarta. Terus begitu sampai terminal Mediun itu sudah sampai. Ya, itu sudah sampai itu. Ya, makanya kalau orang ditanya, cita-citanya apa? Ya, nah mau jadi orang kaya. Nah, orang kaya itu cita-cita yang enggak jelas. Ya, cita-cita yang enggak jelas. Loh, kaya itu seberapa? Teman kamu gembel, nggak punya duit, di dompetnya cuma ada 10 ribuan. Ya, kamu ya gembel agak bagus sedikit gitu ya. Tambalannya dia 5, kamu tambalan 1. Duit kamu 200 ribu. Kaya nggak dibanding teman kamu? Kaya gitu ya. Cuma isi kayak gitu yang mau kamu tuju gitu kan. Jadi kalau cita-citanya kaya itu berarti belum jelas. Sama cita-citanya mau apa, tujuannya mau kemana, ke Madiun itu nggak jelas. Sehingga dia tidak akan prepare ya, detail perjalanannya itu tidak akan disiapkan dengan detail, dengan rinci. Ya, tapi kalau misalnya ke Madiun mas, ya sama seperti kalau pesen Gojek, bisa nggak kita cuma Madiun, gitu atau Jakarta lah, ini Jakarta, kalau Gojek kan Jakarta. Mau kemana? Rawamangun gitu kan. Gojeknya nggak mau nganter, mesti nggak mau. Rawamangun luas mas, gitu ya, mesti kayak gitu. Titiknya mana? Jadi itulah cara berpikir detail. Titiknya mana? Titik itu sudah dengan jalan. Ya, jalannya udah bener, gangnya udah bener, nomor. Ya. Nah, terus baru kemudian kelurahan, ya, baru kecamatan, baru kemudian yang Rawamangun itu kan kecamatan gitu kan. Nah, itu detail. Tapi kalau Rawamangun orang Gojek dibayar berapapun juga males gitu kan, dan aplikasi juga nggak jalan. Rawamangun mana? Mesti dia akan milih. Kalau tulis Rawamangun itu alamat Rawamangun banyak banget, dia harus pilih. Kalau nggak jalan aplikasinya. Sama. Ya, ketika orang apa namanya ditanya mau kemana, tujuannya apa dan sebagainya, ketika dia tidak jelas maka tidak akan nyampe. Tidak akan nyampe. Surabaya, ke rumah Om di Surabaya. Om kamu mana? Setelah sampai di Surabaya, saya cuma dikasih tahu Om saya rumahnya Surabaya. Namanya siapa? Namanya Pak Hadi gitu ya. Ya, Pak Hadi di Surabaya, kalau dicek satu-satu di buku telepon juga bisa 2 halaman itu. Namanya Hadi semua, Hadi siapa gitu ya. Itu bisa repot gitu kan. Nah, makanya harus detail. Sehingga ketika kita beramal, kenapa ulama itu dulu selalu mencanangkan sebelum kamu beramal, niat harus jelas. Ya. Jangan kita yang penting jalan loh, yang penting jalan ini mau kemana gitu kan. Maka disebutkan inna rabbaka wa alamu biman dola. Ya Allah tuh paham siapa yang sesat, karena dia itu mau menuju kemana itu nggak punya titik poinnya. Tapi coba kalau Gojek sudah jelas di situ ada mapnya, ada titiknya, tetap nanya. Titiknya sudah sesuai kah? Mesti nanya gitu. Padahal udah jelas-jelas di situ dia tinggal ser. Ada titiknya saja, begitu sampai ke gangnya mutar. Saya pernah ada paket ya. Sudah apa namanya masuk komplek itu sudah 10-an menit. Muter aja gitu, sudah sampai depan rumah saya lihat itu kok ini malah dilewati lagi. Ini dilewati lagi, ini orang bingung akhirnya nelpon. Pak rumahnya mana? Saya pusing, saya sudah 10 menit saya di sini loh. Tadi itu udah nyampe Bapak, yang di mana? Dekat musola ini kan. Kan ada tulisannya, coba lihat ada tulisan di rumah ini C sekian nomor sekian gitu kan.
Akhirnya habis diomongi itu dia pelan-pelan dapat terus difoto. Ini Pak, iya itu kan ada tulisannya. Iya iya saya kelewat tadi gitu. Jadi ada titiknya saja tuh nyasar. Makanya tujuan ke akhirat itu juga harus clear. Sedekah itu mau tujuannya kemana juga harus clear. Ya karena kalau tidak, ya alamatnya salah alamat repot. Akhirnya jadi cuma mablaghuhum minal ilmi itu dunia. Ya alamatnya hanya sekedar sampai alamat dunia. Ya, akhirnya ketika mati karena semua paket-paket amal itu hanya untuk dunia, ketika mati loh ini kok kirimannya nggak nyampe, ya nggak nyampe, orang alamatnya dunia, tidak nyebrang ke alam kubur gitu kan, tidak sampai alam kubur, apalagi akhirat, kubur aja enggak, karena memang alamatnya semuanya ditujukan ke dunia. Nah, ini jadi kenapa disebut berpikir pendek itu alamatnya semuanya dunia, harusnya dia nyebrang dari kubur sampai ke akhirat, begitu nanti mati dia bangkit ya, kemudian dia nyampelah paket-paket yang dulu dia sudah kirim, ya ibaratnya mau pulang kampung, kita bawa barang bawaan tuh banyak banget. Wah ini kalau pulang kampung bawa mobil, barang bawaannya kayak gini gitu kan, udah dalam mobil penuh gitu ya, nanti atap mobil juga penuh gitu ya. Ini masih kan suka kalau coba nanti kalau pas mudik gitu sampai yang namanya lemari plastik gitu ya, itu kan sebenarnya di kampung kalau beli juga murah ya, mending bawa duit gitu. Mending bawa duit, itu kan lemari plastik paling harganya berapa, 300-an gitu ya, mending bawa duit 300.000 ya, perjalanan enteng gitu sampai sana baru beli gitu. Cuma kadang-kadang di jalan itu suka lucu, nyetir tuh, hah lemari plastik gitu ya, di atas gitu kan, diikat gitu ya, itu kan kalau kena angin lumayan itu nahan anginnya, dan itu sama tumpukan-tumpukan yang lain, kadang sepeda atau apa, wah ini nggak praktis banget ini gitu. Nah itu tapi ya itulah gitu ya, namanya pulang kampung ya, pengen bawa barang bawaan sebanyak-banyaknya. Nah kalau ada orang yang praktis, kirim alamat gitu kan, semuanya dikirim dulu biar nanti apa, perjalanan ke kampungnya itu tidak berat dengan bawaan ya, karena semuanya udah dikirim. Nah makanya sahabat itu berpikir begitu, sahabat itu berpikir, ada salah seorang gubernur, ini sahabat Nabi, jadi gubernur tiap kali pulang gajian apa, istrinya nanya, kagak pernah gajian, duitnya kemana, investasi gitu ya, dibilang ini investasi. Oh diinvestkan ya, istri kan kalau bilang investasi itu kan wah aman udah, namanya investasi gitu ya, setahun 2 tahun gitu aja. Akhirnya lama-lama investasinya oh, untung ini nggak mungkin rugi, dia bilang, istri suaminya bilang nggak mungkin rugi, cuma bertahun-tahun hidup kayak gini mau investasi apa ini gitu kan, jangan-jangan ditipu nanti. Oh enggak, yang ini bilang pasti untung gitu kan, baru setelah nggak sabar ternyata investasinya apa, disedekahkan ya, habis duitnya. Dan gubernur ini dalam sebulan itu, ini gubernur itu levelnya bukan kayak provinsi sekarang, gubernurnya itu kalau zaman Khalifah Umar gitu ya, gubernur Mesir, gubernur Irak, gubernur Iran, gitu-gitu. Jadi bukan gubernur seperti sekarang yang cuma Jawa Tengah gitu, bukan, ini satu negara gitu kan. Itu bajunya ya cuma itu saja, dan sesekali gitu ya, dalam satu hari itu beliau tidak muncul, itu jadi fitnah, ini umat lagi punya ini dan sebagainya, terus akhirnya baru ketahuan kalau di hari itu beliau itu mencuci semua bajunya, karena memang sudah ini semua bajunya itu cuma berapa setel, dicuci di hari itu, terus hanya punya baju dalam yang nggak mungkin ketemu sama publik, ini nunggu keringnya. Ini orang tahu gubernurnya gitu langsung malu semuanya gitu kan, ya beliau itu duitnya habis gini ya, istrinya juga, mana katanya ini investasi, nah ya investasi akhirat kan pasti untung. Ya minimal 10 kali lipat, mana ada. Kalau kamu investasi dapat 50% sudah seneng, ini 10 kali lipat gitu ya. Jadi gituin langsung wah gitu ya. Nah itu apa namanya? Paham. Jadi duitnya itu sudah dikirim duluan mau pulang kampung. Ya, pulang kampung apa namanya dikirim duluan, nanti ketika nanti pula perjalanan ke kampung itu enteng, nggak bawa nggak bawa apa? Beban. Tapi langsung nanti ketemu, wah ini yang saya kirim dari dunia kemarin sudah berubah wujud
Ya udah berubah wujud, jadi memang rezeki yang dibaguskan oleh Allah. Nah, makanya ini juga menjelang apa namanya, Lebaran ini orang kan walaupun enak di negeri perantauan, dengan yang namanya kampung itu mesti punya rasa kangen, ya. Dengan kampung itu kita punya rasa kangen, walaupun cuma mungkin sehari lihat ini terus ingat kenangan lama, tapi seneng gitu ya. Habis itu ya sudah gitu kan. Tapi mesti punya rasa kangen. Makanya heran kalau kita asalnya dari akhirat, terus tidak kangen akhirat, malah takut. Malah takut, mau mati itu takut, ya. Kenapa takut? Ya misalnya orang pulang kampung, misalnya ini kan mau lebaran nih, orang tua masih ada semua misalnya, takut pulang kampung. Biasanya karena dia bermasalah di kampung. Bermasalah di kampung maksudnya apa? Ya dia sama tetangga kampung punya utang belum dibayar, ya pulang kampung jadi peristiwa horor itu, mencekam itu gitu ya. Jadi mau pulang kampung, pulang nanti ketemu gitu kan, salam-salaman, ketemu si fulan, wah ini udah nggak usah pulang kampung dulu, duitnya belum cukup gitu kan. Ya kita pulang kampung akhirat, kenapa berat? Ya kan mesti karena ada sesuatu yang horor di sana yang tidak mau kita temui, ya. Tapi kalau orang beriman sama orang sama kampung itu mesti kangen, kayak apapun ditempuh gitu ya, biar saatnya pulang kampung bisa pulang kampung, sehingga mati itu tidak menakutkan karena nanti pulang kampung ke kampung asalnya, ya, tidak punya tanggungan apa-apa. Apalagi orang yang zonnya itu bagus kepada Allah, ya. Saya yakin Allah itu maha pengampun, jadi jangan zon jelek. Zon jelek itu ya apa namanya, dosanya banyak belum siap gitu kan, nanti kalau mati ya dosa saya banyak, nanti pokoknya belum siap lah gitu. Itu berarti kita punya dzon buruk kepada Allah, seakan-akan Allah tidak bisa mampu mengampuni dosa dosa kita, ya. Padahal selama kita tidak syirik, seberapapun dosa kita Allah tuh mampu mengampuni. Makanya sahabat-sahabat dulu berpikirnya sederhana, ketika apa namanya bertanya pada Rasul, nanti kalau ketemu Allah itu nanti yang mengadili saya Allah langsung ya Rasul? Iya. Dijawab begitu, itu orang langsung happy gitu ya. Ya kenapa kamu wajah kamu senang dan sebagainya? Selama ini saya tahu Allah itu nggak pernah dolim sama saya. Maka kalau nanti ketemu, saya yakin juga tidak akan dolim sama saya. Jadi happy. Karena yang apa namanya, yang nantinya mengadili itu adalah zat yang dia tahu maha pengasih, maha penyayang. Dia fokus di situ aja, sehingga dia merasa tenang. Nah itu orang kalau zonnya baik kepada Allah, ya nanti Allah juga akan menanggapi zon itu dengan sebagaimana zon dia, gitu ya. Tapi kalau nanti begini menghindar dan sebagainya, Allah itu begini begitu dan sebagainya, malah akhirnya nggak nyiapin dan sebagainya. Nah ini beda. Jadi berhadapan dengan Allah dengan zon yang baik, sehingga orang beriman itu pulang kampung mesti ya happy. Ya para sahabat itu bahkan ada yang langsung menyiapkan gitu ya. Beberapa kayak sahabat Salman Al Farisi gitu, sakit, tahu kalau ini menjelang ajal ya. Walau bisa apakah diberitahu atau sekedar pertanda gitu kan. Tapi ketika malam menjelang ajal, dia lihat rumahnya itu kecil. Padahal itu beliau itu gubernur juga. Ya salah satu gubernur yang dipercaya Nabi di satu wilayah gitu ya. Wafat itu di situ cuma ada meja, ada dipan kecil sama kendi yang diisi air untuk berwudu. Itu lihat kayak gitu-gitu dia nangis gitu ya. Saya gimana mempertanggungjawabkan harta milik saya. Dipan saya harus nanti ditanya oleh Allah nih, pasti saya harus jawab. Kendi saya, meja saya, kan, tempat ibadah dan rumah ini harus saya pertanggungjawabkan. Padahal kalau diinventaris kan dikit, itu merasa, waduh gimana ini ditanya oleh Allah. Nah kalau kita inventaris harta kita, banyak itu. Ya, ini ntar lagi laporan pajak aja kadang-kadang kita mau detilin, wah ini gimana ini, duit dari mana-mana ini harus dihitung dan sebagainya gitu kan, mau laporan pajak gitu ya. Apalagi nanti diinventaris di hadapan Allah. Nah, cuma kita berharap gitu ya, kalau sholatnya baik, inventaris itu tidak akan detil. Ya, ini orang sholat, tapi hartanya banyak, punya ini. Orang sholat nggak mungkin beli aneh-aneh, gitu kan.
Tapi banyak pun kalau dia sholat mesti baik kan gitu. Dia punya ini, ya dia sholat kan, ya sudah ini boleh dimiliki. Kenapa? Dia beli pasti alasannya baik. Nah itu orang sholat, kalau sholatnya baik, dianggap semuanya apa? Baik. Nggak mungkin orang yang sholatnya benar, ya itu beli sesuatu, nyari rezeki, membelanjakan rezeki, kok aneh-aneh, nggak mungkin. Sehingga zon Allah yang bagus seperti itu menyebabkan kalau dihisap yang pertama sholat itu bagus, nilainya bagus, sholatnya selesai. Ya cuma kalau ini sholatnya berantakan, nggak jelas, nggak ini dan lain sebagainya, ya pasti dia walau punya mobil misalnya, mesti nggak beres nih punya mobil. Coba diaudit mobilnya, sholatnya nggak beres, mesti punya mobil mesti nggak beres juga, gitu kan. Kerjaannya gimana? Diaudit kerjaannya, gajinya, cara dia ngumpulin gaji, cara dia naik pangkat, diaudit. Kenapa? Sholatnya nggak beres, pasti nggak beres juga. Nah celaka kalau sudah kayak gitu, ya, karena mesti akan merembet ke kemana. Kuncinya cuma jaga sholat. Dan sholat itu, ya kan ada orang yang saya kalau ini kurang khusyuk, jadi daripada nggak khusyuk ya udahlah saya belum bisa sholat dulu sebelum nanti lah. Ini malah orang gimana ini nunggu khusyuk. Padahal yang namanya sholat itu kan ketundukan. Ketundukan tuh khusyuk nggak khusyuk kerjakan karena diperintah. Ya, sholat itu perintah, khusyuk juga perintah, tapi terpisah. Ya, terpisah. Ya, khusyuknya sendiri perintah, sholatnya juga perintah. Tidak lantas kemudian kalau tidak khusyuk terus enggak dulu, enggak. Khusyuk enggak khusyuk sholat itu ya karena diperintah kita tunduk. Artinya masih kemana-mana enggak apa-apa. Kamu kan sudah sholat. Artinya sholat karena diperintah. Nah namanya khusyuk itu bonus. Khusyuk itu bonus. Artinya nanti suatu ketika kita sholat terus merasakan nyaman, nikmat gitu kan. Nyaman nikmat itu kan hati kita. Ya, sehingga beda dengan sholatnya nabi-nabi, itu sholat itu ada gelisahnya juga. Ya, sholat dengan keadaan gelisah. Sholat dalam keadaan sedih. Ya, khusyuknya itu bukan khusyuk nikmat, tapi khusyuk sedih, khawatir, dan lain sebagainya. Jadi sholat boleh dengan segala macam perasaan tadi, tapi fokus. Jadi jangan diharapkan khusyuk itu, nikmat banget saya sampai 2 jam nggak kerasa. Nggak selalu begitu. Bahkan orang yang bisa bertahan berdiri tidak terasa itu rata-rata adalah orang yang risau, bukan orang yang merasakan kenikmatan. Ya, kenikmatan itu bisa memperpendek waktu, tapi risau juga memperpendek waktu. Ya kayak orang nonton ya film 3 jam, pendek karena menikmati. Tapi orang risau juga bisa waktunya pendek. Anaknya masuk ICU, semalaman dia berdiri nungguin gitu kan, tetangga-tetangganya itu suruh istirahat, itu berdiri terus. Bu, istirahat Bu, ini kan ini udah ibu di sini udah 3 jam 4 jam berdiri nungguin apa enggak. Nanti capek enggak capek. Kenapa? Risau. Ya, Nabi itu ya itu. Bukan nyari kenikmatan. Ada orang-orang kurang ajar sholat ya belum nikmat ini. Nanti dulu ini nyari nikmat loh. Yang dicari jangan kenikmatan. Nabi itu sholat kenapa bisa kakinya bengkak berdiri lama? Karena risau mikir umat. Biar selamat. Ya sama seperti risaunya ibu terhadap anaknya yang masuk ICU, berdiri lama, ya nggak duduk sama sekali gitu kan. Itu kuat. Kenapa? Karena risaunya, karena khawatir. Dia pengen anaknya selamat. Ya itu berdirinya Nabi sholat itu. Ya, jadi jangan ini cari kenikmatan khusyuk apa gitu ya. Kita akhirnya apa? Biar sholatnya khusyuk, yang penting semua kebutuhan tercapai dulu, biar kaya dulu. Jadi kalau udah kaya, apa-apa beres, makan buat sebulan sudah ini gitu ya. Anak cucu 7 turunan tercapai ya sholatnya baru nikmat. Ini kan bujukan setan biar menunda amal. Ya. Biar aman ini dulu, diamanin dulu, nanti sholatnya nyaman, ngaji juga ini dan lain sebagainya. Lah kelamaan, besok mati nanti belum apa-ngapain lagi ya, diadili sama malaikat nggak punya amal gitu ya. Nah itu strateginya syaitan. Makanya kembali lagi ya dimana Allah Subhanahu wa taala, kita hidup ini cuma sebentar, nanti akan balik ke kampung, dan kampung kita itu harus jelas tujuan kita mau kemana, sehingga amalan-amalan kita pun juga kita niatkan dengan jelas mau dikirim kemana.
Apakah ini hanya alamat dunia ataukah alamat akhirat? Kalau orang-orang berilmu, orang-orang yang bertakwa, alamatnya pasti ke akhirat. Tapi kalau orang-orang yang tidak paham, ya, yang sesat, dia hanya ilmunya itu nyampainya ke dunia. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Bahkan menolak kalau orang itu dibangkitkan nantinya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya. 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 Menguasai di bank, jadi ini seperti Bangladesh akhirnya diambil. Ya. Ya. Ya kalau mereka mau ngambil gitu ya, pada prinsipnya kalau orang-orang beriman itu diatur kalau hak kamu mau dirampas sebagainya ya wajib mempertahankan diri. Di satu sisi orang-orang tadi penjajah ya dulu termasuk Belanda, Portugis, Inggris datang ke Indonesia itu ngerampas itu ya rempah-rempah yang ada di Indonesia, kemudian hasil bumi yang ada di Indonesia itu buat mereka itu dunia. Tapi waktu ditanam oleh sultan-sultan di Indonesia, Sultan Ba'abullah yang di Maluku, ini kerajaan Muslim, Maluku itu kerajaan Muslim, 100% dulu Muslim, nggak ada Kristen, nggak ada Nasrani gitu ya, 100% itu Muslim. Makanya daerahnya sana itu banyak orang-orang Arab, Jaziratul Mulk itu namanya, jadi namanya Maluku, orang nggak bisa bilang Jaziratul Mulk, jadi akhirnya Maluku. Nah itu menguasai tanah itu, ditanami, nah itu buat mereka rizki. Karena jelas penggunaannya itu adalah fisabilillah. Tapi datang perampas, ini nyari dunia. Ya, jadi memang benda yang sama, tapi di satu sisi ini dunia, ini satu sisi adalah rezeki. Nah kalau datang seperti itu apa? Ya dibela. Dibela itu artinya kita membela hak kita. Ya, karena membela hak itu ketika mau dirampas, kalau misalnya matinya syahid. Ya matinya syahid, membela haknya, apakah itu tanah, apakah itu harta, apakah itu benda-benda gitu ya. Dibela matinya itu mati syahid gitu kan. Loh itu kan keduniaan, bukan, yang kita bela itu rizki. Ya dunia itu kan bagi yang mau merampas. Jadi jangan menerapkan kata rizki dan dunia dengan cara salah. Karena kalau misalnya orang cuma belain sepeda motor kayak gitu dibela-belain sampai mati misalnya gitu. Enggak. Kalau ini rizki membela ya, karena itu hak kita mau dirampas, itu kita syahid. Yang rampas kayak kemarin jambret atau apa sih ditendang nyungsep mati gitu ya. Itu sangit itu. Ya. Artinya tiba-tiba kok malah mau dibela apa? Undang-undang kita itu menjelaskan perbuatan kriminal itu tidak dianggap kriminal selama melakukannya itu dalam rangka melindungi diri dan hartanya. Nah, kita punya apa diganggu, nah kita balesnya itu kriminal. Misalnya depan lo, kamu ini mau dirampas gitu, tempeleng mati misalnya gitu, kita nggak dosa. Nah, dan perbuatan ini tidak bisa diadili. Itu undang-undang melindungi seperti itu. Makanya rizki dan dunia itu secara dohir sama, tapi secara kesemangatan, kepemilikan dan sebagainya itu beda. Dan membela rizki itu adalah upaya yang bisa menghasilkan syahid. Gitu. Sebenarnya umat Islam itu nggak ada yang lemah sebenarnya ya, karena kan backingnya langsung Allah. Yang lemah itu keyakinannya, yang menyebabkan kita kehilangan pertolongan dari Allah. Kuncinya itu Nusratullah itu sekarang ibaratnya ya nusra Allah itu nggak kelihatan langsung. Padahal kalau nanti itu datang, sebagaimana di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath gitu. Kalau datang pertolongan Allah, beres. Ya, sebentar saja. Tapi permasalahannya amal dan pengorbanan umat Islam itu tidak cukup untuk menurunkan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu kayak hujan. Untuk turun hujan, air yang terkumpul di awan itu harus mencukupi. Kalau yang kita kirimkan korban-korban, doa-doa,
ya diangkat ke langit itu cukup, maka turun hujan. Itulah nusratullah. Sementara amal kita yang kita kejar masih sama dengan orang kafir, ngumpul-ngumpulin masih sama dengan orang kafir, kelakuannya masih sama dengan orang kafir, ideologinya masih sama dengan orang kafir, tapi berharap pertolongan dari Allah. Yang kita angkat awan apa nih, gitu kan? Awan hujan atau awan bencana? Ya kalau awan bencana yang naik ke langit ya hujannya hujan bencana. Kuncinya itu saja. Artinya kalau sekarang ini kondisinya seperti ini, koreksinya itu sebenarnya bukan masalah itu orang kafir kok malah begini, kita orang beriman malah bukan. Koreksinya ke kita aja. Karena orang kafir itu sebagaimana rumah laba-laba dan selemah-lemah rumah laba, selemah-lemah rumah itu rumah laba-laba. Tapi kok kalah gitu kan? Berarti kita itu saat ini lebih lemah daripada rumah laba-laba. Bisa. Kalau kita ini benar-benar kuat, rumah laba-laba cuma ambilkan lidi, nggak usah senjata atau lidi diginiin aja udah selesai. Tapi kenapa kita dengan rumah laba-laba kalah? Karena kita lebih lemah dari rumah laba-laba, sehingga tidak mencerminkan dari watak dan sifat orang beriman. Itu saja, kuncinya itu aja. Ya termasuk saya ini masih lemah, gitu, banyak kelemahan. Nah, makanya kita secara kolektif, ya bagaimana kita memperbaiki diri. Nah dengan cara itu, insya Allah nusratullah akan datang. Ada lagi? Ya. Oh, pengangkatan pimpinan ya. Ya, pada prinsipnya Islam itu kan ada sebenarnya bukan demokrasi, ya, tapi demokrasi terbatas. Demokrasi terbatas itu tersaring, di mana yang memiliki hak voting, hak pilih itu benar-benar orang-orang yang kualitasnya tertentu, dan itu juga tidak selalu suara yang terbesar, ya. Ketika ada orang beriman yang kita tahu kualitas imannya kayak apa, ini ya, memutuskan sesuatu melawan 10 orang, yang 10 orang ini kita tahu kualitas imannya ya masalah gitu ya. Maka yang satu ini kekuatan suaranya lebih kuat, ya, sehingga dulu yang namanya pengangkatan sahabat itu begitu yang ngomong salah satu sahabat yang dianggap sebagai sesepuhnya para sahabat nunjuk ini gitu, ya udah itu, yang lainnya nggak bisa. Kenapa? Lo ini otoriter? Oh enggak, karena orang-orang soleh itu keputusannya ya kita punya keyakinan pasti tidak sembarangan, pasti dibimbing oleh wahyu, ya. Makanya dalam menjalankan pemerintahan khalifah itu kalimat-kalimatnya undang-undang memang. Ini begini begitu. Apakah tidak bisa dikoreksi? Bisa. Tapi juga koreksi tersebut mesti dicocokkan dulu dengan wahyu. Ya, dicocokkan dulu dengan wahyu. Seperti ketika Umar bin Khattab menetapkan mahar besar gitu ya, terus tiba-tiba ditegur. Nggak ada di kitabullah gitu. Nah, akhirnya oh ya sudah, orang tua ini benar, saya salah, dikoreksi misalnya. Tapi pada prinsipnya tidak selalu suara yang terbanyak. Demokrasi dalam Islam itu tidak selalu suara yang terbanyak, tetapi mana yang lebih mendekati kepada al-haq. Pertimbangannya selalu itu. Nah, kenapa kok ada voting juga? Itu adalah ketika apa yang diputuskan itu semuanya diistihadkan, baik pihak yang ini maupun pihak yang ini secara pertimbangan dekat dengan kebenaran. Tidak bisa diputuskan oh ini lebih dekat, ini enggak bisa. Jadi semuanya lebih dekat kepada kebenaran. Sehingga akhirnya diambil voting. Votingnya pun juga oleh orang-orang khusus, tidak semuanya. Ya, kenapa? Karena kalau semuanya nanti pertimbangan masing-masing orang tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan latar belakangnya masing-masing. Kalau ngangkat pemimpin ya dibiarkan bebas, semuanya punya hak pilih, maka maling akan cocok milih kepada yang maling. Nah, algoritmanya masih begitu. Ya, akhirnya apa? Kalau di satu negeri banyak malingnya, yang jadi pemimpin pasti maling. Artinya apa? Kalau kita punya pemimpin korup, tukang maling, itu sudah jadi indikator rakyatnya juga kebanyakan maling. Ya cuma kita malu aja selalu nyalain pemimpin.
Ya, selalu nyalain pemimpin, oh kita banyak koruptor, ini korupsi dan sebagainya. Sebenarnya itu sedang ngomong kita juga koruptor gitu loh. Makanya dikasih kok pimpinan itu koruptor. Biar tidak dapat koruptor apa ya kita jangan korup. Nanti dikasih pemimpin yang tidak korup. Cuma kita malu seringkali nuding orang daripada nuding diri kita sendiri. Nah, jadi kepemimpinan itu dipilih bisa selama ada perselisihan, dan perselisihan itu semuanya mendekati kebenaran dan yang milih hanya orang-orang tertentu. Makanya dari sejak kematian Khalifah Umar, nah Khalifah Umar itu wafat, waktu itu ditusuk berdarah-darah, tapi sempat membentuk panitia. Ya ada 9 kalau nggak salah, panitia 9. Tolong dibuat panitia si fulan sahabat utama gitu kan untuk menentukan siapa pengganti saya, tapi jangan masukkan Ibnu Umar, dia begitu. Ibnu Umar itu putranya, jangan masukkan Ibnu Umar ke situ ya, hanya 9 ini saja, kalian tentukan siapa, terserah kalian musyawarahkan. Nah itu akhirnya dipilihlah penggantinya Utsman bin Affan. Itu berdasarkan pilihan, dan pilihan itu tidak semua rakyat voting begini begitu, enggak, tapi hanya orang-orang soleh yang dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan pendapat berdasarkan ilmu. Ya sama dulu pernah kita bahas operasi di meja operasi. Ya, diteliti ini keuntungan operasi begini, kalau enggak begini. Terus para ahli bedah, hanya ahli bedah saja yang akan diajak rembukan. Gimana menurut Bapak-bapak? Misalnya 10 ahli bedah di voting, operasi enggak kira-kira gini. Nah, itu tepat. Karena memang berkaitan dengan nyawa orang yang keahliannya spesifik. Yang diajar rembukan pasti hanya orang-orang ahlinya. Nggak perlu ngapain perawat OB ditanya, menurut Bapak, Pak OB, operasi enggak? Enggak nyambung. Ya sama seperti kita, pemilihan presiden langsung, ngapain rakyat dilibatkan? Ya, orang rakyatnya aja korup, gitu kan? Ya mesti akan milih mana yang sekiranya cocok buat kantong saya, akan begitu. Akan begitu. Jadi tidak selalu kepemimpinan itu dipilih oleh semuanya. Kalau semuanya kompeten dalam ilmu itu, maka itu pantas diajak berembuk dan suaranya pantas didengar. Ya, makanya di negara maju dulu pernah kita bahas, yang namanya parlemen itu ada majelis tinggi dan ada majelis rendah. Majelis rendah itu orang-orang ya yang umum, ya rame gitu ya. Majelis tinggi dia memang ya ahlinya gitu ya, karena ngurus politik dan sebagainya betul-betul keahlian, apalagi ngurus negara, melebihi nyawa seorang pasien di meja bedah karena menentukan nasib ratusan juta orang. Nah, tiba-tiba kok diserahkan votingnya itu kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya itulah negeri kita ya, nasibnya ditentukan oleh orang-orang yang punya ilmu. Ya, coba bedah itu di meja bedah, satu nyawa yang diajar rembukan OB semua atau tukang bersih WC, kira-kira menurut kalian dioperasi enggak? Wah, ngitung operasi enggak, operasi enggak, operasi, oh operasi gitu ya, mesti begitu ya, ilmunya segitu ya. Tapi kalau ahli bedah, ini keuntungannya nanti akan begini-begini, ini akan perforasi, nanti infeksi ya, sementara gulanya sekian, jantungnya kayak gini, kayak keuntungan ya, mending nggak usah operasi deh karena gulanya masih gini, jantungnya ya, pertimbangannya jelimet, dan itu hanya bisa diambil oleh ahli bedah. Negara sama rumitnya dengan mau memutuskan seseorang itu mau dioperasi atau tidak, ya hanya orang ahli saja yang menentukan. Jangan diribatkan semuanya terus menganggap itu demokratis. Demokratis apa? Orang yang diajar rembukan aja nggak paham apa yang pengen diputuskan. Itu kuncinya begitu. Masalah nanti prakteknya gimana ya, kita kan ngikut aja, kita kan rakyat gitu ya. Tapi cara berpikirnya harusnya begitu. Ini kan lah ya. Baik, ini sudah, wah ini tapi hujan ya. Ya nanti mudah-mudahan tidak kelamaan ini ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan sebentar lagi kita masuk Ramadan ya, mudah-mudahan kita nanti bisa menjalankan ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Kita akhiri sekian dan tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.